Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu menetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat, sehingga mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, yaitu agama Islam. Agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau, tetapi juga dibawa, disebarluaskan oleh seluruh nabi, oleh seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama Nabi Agung Adam alaihi salam sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi Agung Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jaga Islam kita, jangan sampai terbatalkan, jangan sampai rusak, jangan sampai terputus dengan sebab ucapan kufur atau keyakinan kufur atau perbuatan kufur. Marilah kita pelajari bab tentang kekufuran, bab tentang riddah, bab mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang, sehingga kita bisa menjaga Islam kita, kita bisa menjaga iman kita dari perkara-perkara yang mungkin saja dapat membatalkannya, sehingga sekali lagi mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah, membawa Islam dan membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini, pada hari Jumat 26 November 2021 adalah tentang mensyukuri nikmat lisan. Insya Allah ini adalah bagian pertama. Di dalam kajian tematik di bagian pertama dari tema mensyukuri nikmat lisan, pagi ini kita akan mengulas tentang upaya kita semuanya menjaga lisan kita dari kekufuran. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak, tidak terkira, tidak terhitung jumlahnya. Jika kita menghitung satu persatu nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita semuanya tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah di dalam Al-Quran, jikalau kalian semuanya menghitung nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, niscaya kalian pasti tidak akan mampu, tidak akan dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pemilik seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat
yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Dengan cara tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh menggunakan nikmat-nikmat itu di dalam berbuat maksiat, di dalam berbuat dosa kepada pemilik dari nikmat-nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menggunakan seluruh nikmat tersebut yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik hakiki, pemilik sejati dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Harta adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan harta yang kita miliki dan kepemilikan kita terhadap harta yang ada pada diri kita ini hanyalah kepemilikan majazi. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan harta itu untuk melanggar perintah dari pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu tidak boleh kita gunakan badan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh pemilik hakiki dari badan kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mata. Mata ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena mata ini sejatinya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hidung, begitu juga telinga, begitu juga tangan kita, kaki kita, semua anggota badan kita, semua apa yang kita miliki ini sebenarnya bukanlah milik hakiki dari kita. Ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan seluruh apa yang ada pada diri kita untuk berbuat maksiat dan dosa kepada pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu nikmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian adalah nikmatul lisan, nikmat lidah, nikmat lisan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa nikmat di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut nikmat lisan. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah aku telah menganugerahkan kepadanya, kepada manusia, 'ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan satu lisan serta dua buah bibir. Ini semuanya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak boleh kita gunakan di dalam mengucapkan atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintahnya, yang tidak mengindahkan perintahnya dan tidak mengindahkan syariat-syariat yang telah digariskan olehnya. Lisan adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dengan nikmat lisan ini kita bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan nikmat lisan ini kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi maksud kita, apa yang menjadi niat kita, apa yang kita pikirkan di dalam otak kita, dan apa yang kita kehendaki di dalam hati kita. Itu bisa kita ekspresikan, bisa kita ucapkan, bisa kita komunikasikan kepada orang lain dengan nikmat yang berupa lisan ini. Sejatinya hadirin sekalian, lisan sebagaimana seluruh nikmat Allah yang lain bukanlah milik kita. Kepemilikan kita terhadap nikmat lisan ini adalah kepemilikan yang majazi, bukan kepemilikan yang hakiki. Kepemilikan yang hakiki dan pemilik sejati
dari lisan yang ada di mulut kita ini tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, nikmat yang berupa lisan ini janganlah sampai kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata, untuk menyampaikan sesuatu yang diharamkan oleh, apalagi dinyatakan kufur ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, di antara bentuk syukur kita atas nikmat yang salah satu nikmat yang terindah dan teragung yang berupa lisan ini adalah menjaga lisan kita jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai macamnya, dengan berbagai jenisnya. Asyaddu anwa'il kufur at-ta'til. Kekufuran yang paling parah, yang paling tinggi, yang paling besar adalah kufur ta'til, yaitu ingkar wujudillah, meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada, menyatakan bahwa alam ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Inilah yang disebut dengan kufur ta'til, dan ini adalah asyad anwa'il kufur, kekufuran yang paling parah. Kemudian kita juga wajib menjauhkan diri kita dari mengucapkan kata-kata yang mengandung absya' anwa'il kufur, yaitu jenis kekufuran yang paling keji, paling kotor, paling buruk. Ya, yang paling bukan paling keji tapi paling absya', ya, paling buruk, yaitu apa? Riddah, ya, riddah. Sesuatu yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islamnya menuju kepada kekufuran. Ini disebut sebagai absya' anwa'al kufur karena dia sudah mendapatkan nikmat sebagai seorang muslim, lalu dia tinggalkan keislaman dan beralih kepada kekufuran. Dari segi inilah riddah itu disebut sebagai absya'u anwa'il kufur, jenis kekufuran yang paling menjijikkan, ya, paling buruk, ya. Sedangkan yang paling parah adalah ta'til. Hadirin sekalian, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan mereka telah mengucapkan kata-kata kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah mereka beriman. Artinya apa? Ayat ini menegaskan secara sangat tegas, sangat lugas kepada kita semua bahwa di antara jenis kekufuran itu adalah apa yang disebut dengan al-kufrul qawli, kekufuran yang berupa ucapan. Artinya ada beberapa ucapan tertentu yang jika dikatakan oleh seorang muslim, maka Islamnya batal, maka Islamnya rusak, maka dia telah meninggalkan Islam, beralih menjadi seorang kafir. Dia telah melepas identitasnya sebagai seorang muslim dan beralih status menjadi orang kafir. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat menyatakan bahwa ada kata-kata tertentu, ada kalimat-kalimat tertentu yang jika diucapkan oleh seseorang, ya, seorang muslim, maka dia menjadi kafir. Oleh karena itu tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa apapun yang diucapkan oleh seorang muslim, maka dia tetap adalah muslim. Dia tidak akan bisa menjadi kafir kecuali apabila dia telah beralih agama. Tidak seperti ini. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa ada di antara perkataan-perkataan itu yang apabila diucapkan oleh seseorang, maka di dalam ayat ini menyatakan apa? Wa kafaru ba'da islamihim. Ya, mereka kafir setelah keislaman mereka. Nah, contoh dari kufur ucapan ini sangatlah banyak sekali. Kita semuanya sudah belajar di dalam kitab Sulamut Taufiq. Di berbagai kitab fikih juga dijelaskan bahwa kufur itu ada tiga. Ada kufur yang berupa keyakinan, ada kufur yang berupa perbuatan, ada kufur yang berupa ucapan. Nah, kufur-kufur ucapan ini sangatlah banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu ada sebuah sabda yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataaya bani adama min lisani. Sebagian besar dosa, khilaf dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Banyak orang yang mengucapkan kata-kata kufur tanpa mereka sadari.
Kata-kata kufur, contoh-contoh kufur keyakinan ini disebutkan di dalam sebuah kaidah. Contohnya banyak sekali, tetapi rumus dan kaidahnya adalah bahwa setiap ucapan yang mengandung pelecehan terhadap Allah, mengandung pelecehan terhadap malaikat-malaikat Allah, mengandung pelecehan bahkan salah satu dari malaikat-malaikat Allah, mengandung pelecehan terhadap kitab suci Allah, mengandung pelecehan terhadap nabi dan rasul Allah, mengandung pelecehan terhadap hari akhir, mengandung terhadap janji dan ancaman Allah, ya, melecehkan surga, kemudian menganggap ringan siksa di neraka, kemudian juga pengingkaran terhadap takdir, terhadap qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga pelecehan terhadap syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala, pelecehan terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya adalah perkataan-perkataan kufur yang apabila diucapkan oleh seorang muslim, maka dia telah melepaskan identitas keislaman dia dan beralih status menjadi seorang kafir. Seperti orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala duduk di atas arsy. Ini jelas adalah bentuk pelecehan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah menisbatkan, menyandarkan, menyifatkan salah satu sifat makhluk yang menjadi salah satu ciri khas makhluk, yaitu sifat duduk. Orang yang menyandarkan sifat makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu berarti dia telah melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menisbatkan sifat duduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lain kali dia mungkin akan menyifatkan sifat-sifat makhluk yang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga ucapan bahwa Muhammad bukan nabi yang terakhir, seperti juga ucapan bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang benar, seperti juga ucapan bahwa semua orang apapun agamanya, yang penting dia baik kepada tetangga, yang penting dia baik kepada sesama manusia, apapun agamanya, kalau dia mati dalam keadaan apapun, asalkan dia baik dalam keadaan beragama apapun, tanpa membawa Islam, tanpa membawa iman, asalkan dia pernah berbuat baik kepada si A dan si B, sesama makhluk, maka di akhirat dia juga masuk surga bersama orang-orang muslim. Nah, ini adalah perkataan yang mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, dan mendustakan ijma' para ulama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kufur, ucapan yang disebutkan oleh para ulama di berbagai kitab ahli sunnati wal jamaah. Tidak hanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang tema akidah, tetapi saking pentingnya masalah ini juga dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqih. Babur riddah, bab yang menerangkan tentang apa saja ucapan yang dapat menjadikan seseorang murtad, apa saja perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi murtad, dan apa saja keyakinan yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Hadirin sekalian, seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, baik dalam keadaan ridha, artinya baik dalam keadaan tidak marah, maupun dalam keadaan marah, ketika sudah terucap kata-kata kufur dari lisannya, maka dia dihukumi kafir meskipun dia dalam keadaan marah. Kenapa? Karena kita semuanya diwajibkan untuk mengagungkan Allah, mengagungkan malaikat, mengagungkan kitab-kitab Allah, mengagungkan para rasul, mengagungkan para nabi, itu dalam semua keadaan. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan dalam keadaan tidak marah kita wajib mengagungkan Allah, dalam keadaan marah kita boleh melecehkan Allah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Pelecehan terhadap Allah, baik dalam keadaan tidak marah maupun dalam keadaan marah, maka itu dapat menyebabkan, ya, itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, menyebabkan dia murtad, beralih status menjadi orang yang kafir, bukan lagi sebagai seorang muslim. Dalam keadaan apapun, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan di kitab-kitab para ulama. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kita fakir, dalam kondisi kita miskin, dalam keadaan kita kaya, ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi rakyat jelata, maka kita wajib mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan itu. Dan kita juga wajib menghindarkan lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang melecehkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibeda-bedakan. Kalau pejabat mengucapkan kata-kata pelecehan terhadap Allah, maka dia dimaafkan. Kalau rakyat dia mengucapkan kata-kata yang melecehkan Allah, maka dia tidak dimaafkan. Tidak ada bedanya, ya, antara pejabat dengan rakyat jelata. Sama. Di dalam masalah ini, hukum mereka semuanya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Hadirin sekalian, seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, baik dia berniat keluar dari Islam ataupun tidak ada niat di dalam hatinya untuk keluar dari agama Islam, selama ia memahami kalimat kufur yang dia ucapkan, maka dia tetap dihukumi kafir dan keluar dari agama Islam. Dan meskipun dia tidak tahu meskipun dia tidak tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jadi sekali lagi, seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, baik ia berniat keluar dari agama Islam ataupun dia tidak berniat untuk keluar dari agama Islam, selama ia memahami kalimat kufur yang ia ucapkan, ya, dia artinya dia paham mengenai apa yang dia ucapkan. Dia paham. Karena itu misalkan dia ucapkan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Dia memahami kalimat kufur yang dia ucapkan. Meskipun ia tidak tahu bahwa apa yang ia katakan menyebabkan murtad, maka ia tetap dihukumi sebagai orang yang kafir keluar dari agama Islam. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau seandainya orang yang tidak tahu hukum, jika dia mengucapkan kata-kata kufur, dia tidak dihukumi kafir karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia ucapkan menyebabkan dia kafir. Sementara orang yang pandai, orang yang tidak bodoh, orang yang pernah ngaji ilmu agama, jika dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu kufur, lalu dia dianggap atau dia dihukumi kafir, jika dibedakan antara dua kasus ini, maka itu artinya kebodohan lebih utama daripada ilmu. Karena orang yang bodoh yang tidak pernah ngaji, dia akan masuk surga tanpa dikenakan siksaan apapun. Karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, walaupun itu melanggar perintah Allah, walaupun itu menerjang larangan Allah, walaupun itu kufur, walaupun itu riddah, kalau dengan dalih dia tidak tahu hukumnya, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, itu artinya kebodohan lebih utama daripada ilmu. Sedangkan orang yang berilmu, sedangkan orang yang pernah ngaji, jika dia mengucapkan kata-kata kufur lalu dia dihukumi kafir. Sedangkan di sisi yang lain, orang yang bodoh dari ilmu agama, tidak pernah ngaji tentang bab riddah, kalau dia mengucapkan kata-kata kufur karena dia tidak tahu hukumnya, maka dia dimaafkan, dia diampuni. Sekali lagi, ini adalah pernyataan yang serampangan, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, dan itu akan menjadikan kebodohan lebih utama daripada ilmu. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam berbagai kitab para ulama dijelaskan bahwa ilmu itu lebih utama daripada kebodohan. Hadirin sekalian, kenapa para ulama menyatakan bahwa orang yang tidak ada niat menjadi orang kafir, tidak ada niat keluar dari Islam, dia tetap dihukumi kafir kalau dia mengucapkan kata-kata kufur? Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ulama adalah bahwa tidak ada seorang pun, baik ulama maupun orang awam, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa orang kafir disyaratkan harus mengetahui bahwa dirinya kafir untuk dihukumi sebagai orang kafir. Jadi orang kafir yang betul-betul kafir, bukan orang murtad, orang kafir asli yang non muslim, untuk dihukumi menjadi orang kafir tidak disyaratkan bahwa dia mengetahui bahwa dirinya kafir. Walaupun dia menganggap dirinya sebagai orang-orang Yahudi, menganggap dirinya adalah abnaullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap diri mereka adalah sya'bullahil mukhtar. Mereka menganggap diri mereka lebih tinggi derajatnya dibanding dengan seluruh kelompok yang ada di dunia.
ya, bangsa Yahudi. Sampai sekarang mereka meyakini seperti itu. Jadi kalau mereka, ya, yang menganggap diri mereka bukan orang kafir, lalu apakah tidak dihukumi kafir? Ya, tetap mereka dihukumi kafir, walaupun mereka tidak menganggap dan tidak mengetahui bahwa diri mereka kafir. Nah, begitu juga orang yang murtad. Orang yang murtad, yang tidak tahu hukum, yang tidak pernah ngaji, lalu dia melecehkan Allah, mengucapkan kata-kata pelecehan terhadap malaikat, terhadap kitab suci Al-Quran, terhadap Islam. Kalau dia tidak mengetahui bahwa dirinya kafir, lalu dia dimaafkan dari kekufuran? Tidak. Walaupun dia tidak tahu bahwa apa yang dia ucapkan menyebabkan dirinya kafir, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang kafir, karena ucapannya itu sudah menjadikan dia kafir karena mengandung unsur pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap malaikatnya, terhadap surga, dan seterusnya, seperti yang tadi kami sampaikan. Hadirin sekalian, kemudian juga orang yang kafir, ya, ketika seseorang kafir, ya, atau orang kafir asli itu, dia tidak berniat, ya. Yang pertama tadi, dia tidak tahu bahwa dirinya kafir. Yang kedua, dia juga tidak berniat menjadi orang kafir. Iya kan? Dirinya tidak berniat menjadi orang kafir. Orang-orang non-muslim itu berniat menjadi orang-orang yang ingin bahagia selamanya. Ya, dia tidak ingin menjadi orang kafir. Dia tidak ingin masuk neraka. Tentunya masing-masing dari non-muslim itu menghendaki dirinya melakukan satu kebaikan, ya. Tidak ada yang berniat menjadi orang kafir, menentang Tuhan, ya. Dia niatnya adalah menyembah Tuhan, tetapi Tuhan yang mereka sembah adalah tidak berhak untuk disembah, karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahukan mengenai orang yang paling rugi, mengenai orang yang paling merugi? Ya, kemudian di dalam lanjutan ayat itu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang paling rugi adalah orang-orang yang tersesat jalan di kehidupan dunia, wahum, sedangkan mereka yahsabuna, mengira, menganggap, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat kebajikan, bahwa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang sesat itu dia tidak berniat menjadi sesat. Orang yang kafir dia tidak berniat menjadi orang kafir. Orang kafir dia tidak tahu bahwa dirinya kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini? Merekalah orang-orang yang paling rugi karena menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang telah melakukan kebaikan, padahal mereka telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh-jauhnya. Begitu juga orang yang murtad. Begitu juga orang yang murtad, dia tidak berniat menjadi orang kafir. Ya, sebagian dari mereka memang ada niat menjadi orang kafir, ya, orang yang beralih agama misalkan. Tetapi banyak pula orang-orang muslim yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur, dia tidak tahu bahwa apa yang dia ucapkan kufur. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, karena memang dia tidak berniat meninggalkan Islam, tetapi karena kalimat-kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya adalah kalimat-kalimat pelecehan terhadap Allah, terhadap syariat Islam, maka orang tersebut tetap dihukumi sebagai orang kafir, meskipun hatinya tidak berniat menjadi kafir, meskipun hatinya tidak ada maksud untuk keluar dari agama Islam, dan meskipun dia tidak tahu bahwa dirinya keluar dari agama Islam. Begitu pula di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisyaratkan di dalam pembahasan ini. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum,
Kita semuanya sudah hafal. La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi ya wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kalian tanya, jika kamu tanya kepada mereka, ya mereka niscaya akan mengatakan kami hanya bersendau gurau, kami hanya main-main, kami hanya berolok-olok. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok, kalian bermain-main, kalian bersendau gurau. La ta'tadhiru, tidak ada maaf bagi kalian. Meskipun kalian bersendau gurau, meskipun kalian bermain-main, dan bermain-main di dalam mengucapkan kata-kata pelecehan terhadap Allah, itu artinya apa? Dia tidak ada maksud untuk keluar dari agama Islam. Dia hanya main-main. Dia tidak ada niat untuk keluar dari agama Islam. Dan dia tidak tahu bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam. Apa kata Al-Quran? La ta'tadhiru, tidak ada kata maaf bagi kalian, tidak ada kata ampun bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah benar-benar kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Dua ayat ini, dan juga berdasarkan banyak sekali hadis, dan juga berdasarkan banyak sekali penjelasan dari para ulama di berbagai kitab ahli sunnati wal jamaah, orang yang telah mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan marah, maka dia tetap dihukumi sebagai orang kafir. Orang yang telah mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, syariatnya, dan seterusnya, walaupun dia tidak berniat keluar dari agama Islam, dia tetap dihukumi kafir. Orang yang mengucapkan kata-kata pelecehan terhadap Allah dan seterusnya, walaupun dia tidak tahu bahwa apa yang dia ucapkan itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam, sebagaimana hal itu sudah disepakati oleh para ulama berdasarkan berbagai dalil. Sedikit dari berbagai dalil yang banyak itu sudah kami sampaikan dalam kajian tematik pada pagi menjelang siang hari ini. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Marilah kita jaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang melecehkan Allah, melecehkan malaikat, melecehkan kitab-kitab Allah, dan seterusnya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Dan kita jaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.